Hai semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bikin bolu pandan yang super moist. Untuk bahan-bahannya, gula pasir, margarin dan minyak, tepung terigu pro sedang, ini aku pakai segitiga biru, susu bubuk, telur 4 butir, pasta pandan, santan dan juga SP. Untuk bahan-bahannya nanti aku tulis di deskripsi box ya. Yang pertama ini aku oles dulu loyangnya pakai Carlo tipis-tipis aja ya secara merata. Habis itu kita ambil 4 butir telur. Ini aku pakai yang ukuran agak besar ya. Kita pecahkan di wadah yang bersih. Usahakan kita pakai telur yang fresh supaya nanti adonannya bisa mengembang sempurna. Ini aku masukkan SP, gula pasir, masukkan ke dalam wadah. Untuk takarannya nanti dicek di deskripsi box ya. Selanjutnya akan kita mixer. Gunakan mixer yang kecepatan paling rendah dulu ya, bertahap nanti ke kecepatan sedang, yang terakhir ke kecepatan tinggi. Kita mixer terus sampai putih, kental, berjejak. Nah, ini gunakan telur yang fresh, wadah yang bersih supaya nanti adonan bisa mengental, bisa mengembang, dan putih berjejak. Ini aku mixer sekitar 7 menitan. Adonan sudah bagus sekali ya, tidak ada gelembung, licin, kental, dan berjejak. Kita sudahi kira-kira seperti ini. Kita sudahi mixernya. Kita matikan dulu mixernya. Kita masukkan santan. Di sini aku pakai santan instan. Masukkan 1 bungkus santan instan. Lalu kita mixer pakai kecepatan paling rendah aja ya. Kita mixer pelan-pelan supaya adonannya tidak turun dan terus mengembang. Dirasa sudah cukup, dimatikan mixernya. Lalu kita masukkan tepung terigu pro sedang. Jangan lupa di sini diayak dulu ya, supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Mixer pakai kecepatan paling rendah aja. Mixer sampai benar-benar tercampur. Kita masukkan lagi sisa tepung yang belum diayak tadi. Dan sama ya, gunakan mixer kecepatan yang paling rendah aja. Pelan-pelan sampai benar-benar tercampur rata. Sampai kira-kira tepungnya sudah tercampur semua, kita matikan. Ini aku pakai wadahnya kekecilan ya bunda ya, tapi nggak apa-apa. Masukkan juga susu bubuk yang sudah kita ayak, mixer secara perlahan. Selanjutnya kita masukkan bahan basahnya, mentega dan minyaknya. Ini aku lelehinya, caranya di double boiler ya bunda ya. Jadi air panas kita taruh di atasnya bahan-bahan cair tadi. Untuk caranya mencampurkan, ini aku pakai tips pancing supaya gampang untuk mengaduknya. Ini kita aduk secara perlahan aja dengan cara lipat balik agar tidak terlalu turun adonannya. Kita masukkan pasta pandan sedikit aja. Aduk balik lagi sampai benar-benar tercampur rata. Ini udah cukup ya. Kita masukkan ke dalam loyang, masukkan secara perlahan supaya tidak tumpah dan rapi. Lihat kan bunda, ini tuh adonannya masih kental dan berjejak ya, jadi masih bagus banget ini, tidak cair. Masukkan semua adonannya. Untuk yang di baskom juga dibersihkan. Ini cara saya untuk mengeluarkan gelembung-gelembung yang ada di dalam adonan. Kita aduk-aduk tapi jangan sampai di dasar loyang dan kita hentak-hentakan perlahan. Kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan tadi di suhu 160 derajat selama 50 menit di rak tengah ya. Dan ini udah matang, kita keluarkan dari oven. Jangan lupa dihentak-hentakan sebentar, terus kita keluarkan dari loyang. Pas keadaan panas pun nggak apa-apa ya bunda ya. Dan ini udah jadi ya bunda ya. Ini tuh harumnya wangi banget. Wangi santannya yang bikin gurih dan juga wangi pasta pandanya ini. Wah,
Tapi ini sedikit berkulit ya, tapi nggak apa-apa bunda. Untuk dalamnya itu tetap lembut. Dan ini tuh kematangannya pas ya. Jadi nggak terlalu gosong ataupun nggak terlalu pucet. Aku pakai loyangnya ini ukuran 22. Sekarang kita coba potong. Ini tuh masih anget ya, jadi untuk motongnya itu nggak terlalu rapi. Lihat kan dari cara motongnya itu lembut sekali. Ini tuh pesonya nggak begitu tajam ya, jadi agak susah. Untuk bunda-bunda yang mau mencoba di rumah, silahkan ikuti tips saya tadi sesuai resep nih. Ini tuh wangi banget, gurih, manisnya pas, tidak kemanisan, lembut, tidak seret di tenggorokan. Tuh kan, lembut sekali. Baik bunda, sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Bye bye.